warahmatullahi wabarakatuh. Jika sebelumnya kita telah mempelajari tentang teknik imputasi eh, LOCF, Last Observation Carried Forward, sekarang kita membahas tentang teknik yang lain. Teknik yang lain itu bagaimana mengisi data kosong itu, data kosong berdasarkan nilai minimumnya, kuantil satunya, mediannya, min, kuantil 3 atau maksimum. Ya, ini tekniknya berbeda dengan teknik yang LOCF yang sebelumnya. Jadi kita munculkan terlebih dahulu terkait dengan datanya seperti ini. Misalkan kita yang kita bangkitkan simulasi 5 ya, tapi tekniknya yang berbeda. Simulasi 5 tapi punya teknik yang berbeda. Oke, yang kita bangkitkan kalau simulasi 5 berarti datanya dari simulasi satu karena sama tanggalnya ya. Simulasi 5 adalah imputasi dari simulasi satu. Simulasi 6 adalah imputasi dari simulasi 2. Simulasi 7 adalah imputasi dari simulasi 3. Dan simulasi 8 adalah imputasi data hilang dari simulasi 4. Oke. Jadi ini saja, datanya saja yang tinggal diganti. Oke, ini simulasinya diubah juga, disesuaikan juga boleh, atau ini disebut dengan simulasi saja juga boleh, terserah penamaannya, yang penting konsisten. Kita running terlebih dahulu. Oke, ini di running terlebih dahulu. Munculkan datanya, jangan ini ya, kalau ini datanya ribuan, otomatis kurang bagus, kurang rapi. Jadi kita munculkan bagian kepalanya saja, head-nya saja. Oke, di blok juga boleh, ditaruh seperti ini juga boleh, Ctrl R. Muncul seperti ini, date atau tanggal seperti ini. Ini data variabel yang lain, open, high, low, close, adjective close, dan volume. Teman-teman bisa lihat seperti dengan teknik imputasi yang sebelumnya, yang LOCF, itu terlihat juga di sini data maaf, simulasi satunya untuk tanggal 4 dan tanggal 5-nya kosong ya. Kenapa kosong? Itu sama seperti sebelumnya. Kenapa kosong? Kita lihat tanggal. Tahun 2020 Januari tanggal 4 dan tanggal 5 itu adalah hari libur. Hari Sabtu dan Minggu. Otomatis bursa saham juga libur. Oke? Karena libur dan bursa saham libur, otomatis di sini datanya kosong untuk tanggal 4 dan tanggal 5. Teknik yang akan kita gunakan ini adalah mengisi data kosongnya. Nanti kita lihat ya untuk bentuk data kosongnya. Yang paling penting kita definisikan sebenarnya karena kita ingin membangkitkan data. Data baru terkait dengan tanggal yang lengkap. Ini kan data tanggalnya belum lengkap ya. 2, 3 langsung lompat ke 6. Yang kita mau munculkan adalah datanya yang lengkap. Jadi dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Itu yang akan kita munculkan. Caranya, karena kita ingin memunculkan data tanggal dengan kelasnya tanggal, maksud kelasnya itu tipe datanya adalah tanggal, date, bentuk tanggal itu berbeda dengan bentuk angka ya. Karena itu formatnya sangat berbeda. Kita buktikan terlebih dahulu bahwa tanggal ini, yang date ini, adalah benar-benar tanggal. Caranya adalah kelas simulasi 1. Kita buktikan variabel yang dipilih adalah tanggal, date. Apakah ini benar-benar tanggal? Coba lihat. Ctrl R. Ternyata tidak. Ternyata karakter. Coba kita lihat lagi yang lain. Misalkan simulasi 1 agar open. Seperti ini. Simulasi 1 kurang. Simulasi 1 Ctrl R. Numeric. Oke, untuk open itu numeric. Seperti ini. Ini numeric. Ini memang bentuknya angka. Tapi karena formatnya tanggal dan dibaca sebagai huruf, sebagai karakter, maka otomatis ini dibaca karakter. Caranya agar terbaca sebagai tanggal, ini harus terbaca sebagai tanggal ya. Terbaca sebagai tanggal, caranya adalah buat pendefinisian baru.
Jadi simulasi satunya kita berikan tanda dolar, variabelnya yang date yang kita pilih adalah sama dengan S disimpan dalam bentuk date, diubah dalam bentuk tanggal. Ini simulasi 1, berikan tanda dolar, kemudian ketik kembali date, maksudnya data simulasi ini yang mana variabelnya adalah date, variabel date ini akan kita ubah sebagai tanggal. Koma, kita definisikan tanda petik seperti ini. Y besar karena kita ingin menampilkan tahunnya full. Kalau tahunnya Y kecil itu tidak full, jadi 2020 dibaca 20. 1992 dibacanya 92 seperti itu. Jadi ini kita munculkan tahunnya secara full. Jangan lupa tanda dolarnya. Tanda persennya. Tanda persen, kemudian tanda persen kembali, tulis M, month, ini adalah bulan, kemudian tanda persen kembali untuk harinya, days. Tanda petik 2, tutup kurung. Ini yang akan kita lihat. Oke, membuktikannya apa? Membuktikannya simulasi yang date ini kita bisa di-copy, bisa dipindahkan saja. Ctrl X, misalkan kita mau pindahkan di sini. Running kembali. Oke, sudah berubah dari datanya yang bertipe karakter berubah menjadi date. Berarti data simulasi ini, data yang ini, simulasi 1 ini, date-nya ini sudah tipenya adalah date, tipe datanya. Ini sudah terlihat bahwa ini date. Kemudian, yang akan kita munculkan kembali adalah data date yang besar. Ini kan data tanggalnya masih ada yang kosong ya. 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 4 dan tanggal 5-nya hilang. Seperti itu. Kita munculkan data tanggal yang lengkap. Caranya adalah date. Kita munculkan. Ini kita munculkan squen, pakai fungsi squen. Maksudnya urutkan. Squen. Kemudian S, date. Maksudnya kita simpan urutannya itu dalam bentuk tanggal. Kemudian buat 2020. 1, 2, buat seperti ini. Kemudian sampai ini kan awalnya dari mana? Ini awalnya. Oke. Akhirnya di mana? Urutan akhirnya di mana? S, misalkan kita mau membangkitkan dari angka 1 sampai 100. Ini awalnya, ini akhirnya. Berakhir di S date. Tutup kembali. Kemudian berikan tanda petik. Kemudian 2022. Bulannya 4. Kemudian tanggalnya 11. Tutup kurung. Dibacanya urutannya dalam apa? Dalam hari. Ya, bisa hari, bisa bulan, bisa tahun. Pada kasus ini terlihat bahwa ini kan per hari ya datanya. 2, 3, 6, 7, 8, 9 ini per hari. Jadi kita munculkan data tanggalnya, simulasi tanggalnya itu berdasarkan hari. Oke, tutup kurung. Kita running. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian, kalau mau menampilkan, kita baca lagi. Head, misalkan date. Kita lihat hasilnya. Ini masih dalam urutan. Maksud urutan itu ke samping ya. Kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Yang kita inginkan adalah merapikannya menjadi satu kolom. Bukan beberapa kolom. Kita ingin menampilkan dalam bentuk yang seperti ini. Data simulasi 1 yang rapi seperti ini. Oke, caranya adalah yang data date tadi, date, kita simpan dalam bentuk data frame. Data frame ini berarti dalam bentuk tabel atau matriks. Frame, date, seperti ini. Ctrl R. Oke, ini dipindahkan saja ke bawah untuk memastikan. Ctrl R kembali. Oke, nah sudah rapi kan? Seperti yang di atas. 2, 3, 4, 2, 3,
6 yang di atas, yang di sini sudah rapi. Jadi 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi 4, 5-nya itu tanggalnya sudah muncul. Oke, ini data yang baru. Kemudian sudah terlihat seperti ini. Yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat simulasinya. Simulasi 5. Oke, sama dengan simulasi 5-nya sama dengan merge. Jadi kita gabung. Ini kan datanya tadi masih ada yang kosong ya, 5, 6-nya. 4, 5-nya. Jadi kita punya data tanggal yang lengkap. Jadi kita ingin gabung datanya antara data ini dan data yang ini. Oke. Berarti merge, kemudian X-nya sama dengan date, kemudian Y sama dengan simulasi 1. Kenapa X-nya yang date? Karena jumlah baris date itu jauh lebih besar, lebih lengkap. Jadi dari data yang simulasi 1 tuh akan kita integrasikan dengan data yang jauh lebih besar dan akan terlihat yang mana tanggal-tanggal yang kosong. Oke, by apa? Menggabungkannya berdasarkan apa? Karena kita ingin menggabungkan berdasarkan tanggal, ingin melihat tanggal mana saja yang kosong, jadi berdasarkan tanggal yang sama ya. Ini ada date, di data ini juga ada date. Jadi by date. Variabelnya by date ya. Variabelnya date. Kemudian pilih all, kemudian true. Di sini kita running kembali. Simulasi 5 sudah ada. Cara melihatnya, klik saja head, kemudian simulasi 5. Oke, ini adalah hasil integrasinya. Coba lihat, ini data simulasi 1. Simulasi satunya coba lihat. Nah, ini simulasi 1, 2, 3 langsung ke 6. Yang simulasi 5 hasilnya setelah diintegrasikan 2, 3, 4-nya ada tapi kosong hasil nilainya. 5-nya tanggalnya juga ada tapi sini kosong. 6 dan 7 seterusnya. Tugas kita adalah mengisi nilai-nilai yang kosong ini. Nilai yang kosong ini sebelumnya telah diimputasi berdasarkan teknik LOCF, last observation, maksudnya observasi sebelumnya. Sekarang kita menggunakan teknik yang lain, yaitu teknik summary. Teknik summary ini terdiri dari minimum, kuantil 1, median, min, kuantil 3, dan maksimum. Sehingga kita perlu memunculkan summary-nya terlebih dahulu. Misalkan summary-nya bagaimana? Summary dari simulasi 5. Kita munculkan summary-nya, maksudnya ringkasannya. Oh, ini hasil summary-nya sebenarnya. Oke, terlihat untuk date itu tidak perlu diindahkan, ini kurang penting juga sebenarnya simulasi yang ini. Kita langsung lihat yang variabel selanjutnya, yang open. Yang open itu nilai minimumnya 368. Untuk kuantil satunya itu 404, mediannya 414, minnya 427, kuantil 3 428, maksimum 680. Oke. Jumlah nilai NA, maksudnya nilai missing value-nya ada 274 data yang hilang. Oke. Itu stabil 274, 274, 274 hingga volume itu 274 juga. Ini yang akan kita duga. Teknik yang paling biasa digunakan misalkan adalah teknik min. Jadi teman-teman hanya tinggal mengganti saja. Untuk yang min bisa menggunakan min nanti. Untuk yang kuantil bisa kuantil, bisa eh, minimum juga bisa, maksimum juga bisa. Kuantilnya kuantil 1, kuantil 3 juga boleh. Ini kita mulai dari yang paling dasar dulu, yang min ya. Jadi ini datanya tadi, data yang kosong itu yang akan kita isi. Caranya adalah simulasi 5, kita baca satu-satu, simulasi 5, kemudian berikan tanda dolar, kemudian open, variabel open-nya kan
tadi ada yang kosong ya. Dari yang open dulu, kita buat satu-satu. Dari yang open, kemudian berikan tanda matriks, hati-hati tandanya. Kemudian is NA, jika kosong, maka artinya ini jika kosong, maka simulasi 5 variabel yang open, tanda tutup seperti ini, sama dengan, ini didefinisikan berarti. Jika ada di simulasi 5 pada variabel open yang nilainya missing value, maka sama dengan, maksudnya itu, min diambil rata-ratanya. Jadi nilai yang kosong tadi, ini nilai-nilai yang kosong ini akan diisi dengan rata-ratanya. Kalau dipakai teknik min, ya, akan diisi dengan rata-ratanya. Jadi rata-ratanya berapa? Coba lihat. Minnya 427. Kita akan lihat bagaimana ini akan diisi 427. NA-nya 427. Begitu juga jika ada data-data yang di bawah, itu pasti akan diisi 427. Min, kemudian buka kurung, simulasi 5, kemudian berikan tanda dolar, open, kemudian NA titik RM. Ini maksudnya NA-nya diisi sama dengan true. Oke, jadi tidak boleh lagi ada missing value maksudnya ini. Kemudian kita running. Order object kita perhatikan terlebih dahulu. Oh, di sini. Sini salah. Di sini tanda kurungnya. Hati-hati. Maaf, sini. Oke, nah di sini sudah jalan. Tanda kurungnya jalan. Cara melihatnya bagaimana? Cara melihatnya adalah head, kemudian ulangi lagi, simulasi 5. Oke, kita lihat perbedaannya. Oke, sini sudah terlihat kan? Yang diisi di simulasi 5 itu 427. Sesuai dengan min-nya tadi. 427,1. Ini 427,1. Ini pembulatan ya. Kalau ada lebih dari 5, itu biasanya dibulatkan ke depan. Oke. 427,1. Ini juga 427,1. Jadi nilai open ini, variabel open, telah diisi seperti ini. Telah diisi dengan min-nya, rata-ratanya. Begitu juga dengan yang lain sebenarnya. Ini bisa dihapus terlebih dahulu atau digeser. Nanti kita lihat hasil akhirnya. Ini di copy saja. Ini di copy ke bawah. Ini di copy. Berapa variabel yang ingin kita isi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti 6 baris. Open. Ini diganti saja. Open. Kemudian sini high. Kemudian sini low. Sini close. Sini adjective close. Di sini volume. Semuanya kita ganti. Yang ini open, yang sini high, sini low, sesuaikan. Di sini close. Di sini adjective close. Sini volume. Ini ada O-nya huruf besar. Volume. Sini juga open. Jangan lupa high. Di sini low, close. Terhapus tadi ya.
masalah, tapi kita lanjutkan. Adjective close, kemudian ditulis lagi na.rm sama dengan true. Sini volume na.rm sama dengan true. Sudah semua kita running. Unexpected in yang di law-nya. Di law-nya sini masih salah. Law na.rm sama dengan true. Jadi kadang-kadang memang masih ada salah. Ulangi lagi. Ctrl R. Ini sudah jalan. Cara melihatnya adalah head, kemudian simulasi 5. Baca simulasi 5 datanya saja, Ctrl R. Oke, yang close. Oke, yang close ini masih ada kesalahan karena huruf besar di sini. Harusnya close. Oke, masih ada kesalahan. Yang close ini kesalahan, ada error sedikit di komputer saya, tapi kita bisa lanjut. Sini min, kemudian simulasi 5, kemudian sini close, koma na.rm sama dengan true. Close. Oke, lancar. Kita munculkan, kita running lagi, Ctrl R. Oke, kita lihat. Oke, sekarang sudah terlihat. Yang tanggal 4, tanggal 5-nya coba lihat. Yang open rata-ratanya tadi berapa? Ini rata-rata yang open itu yang 427, sudah sama persis. Kemudian high rata-ratanya 429, coba lihat. 429 ini diisi oleh 429. Oke, sudah cocok juga. Yang low 423. Yang low itu 423. Sudah cocok 423,6. Di sini juga 423,5566. Ini kalau pembulatan ke sini jadi 423,6. Kemudian close. Close itu rata-ratanya ada 427,5. 427,5. Ini kemudian adjective close 427,54. Adjective close nah, seperti ini 427,5. Itu sama saja karena pembulatan, jadi ini di bawah 4, jadi otomatis tidak bisa menambahkan ke sini sisi yang lebih kiri. Jadi 427,5 saja. Volumenya 170.846,3. Nah, ini sesuai dengan rata-ratanya. Koma 3-nya karena memang ini kecil, sangat kecil, di bawah 5, jadi otomatis yang diambil adalah yang ini saja, pembulatannya. Oke, ini baru rata-rata. Kalau yang lain, jadi tinggal diganti saja. Ini, min-nya, tinggal diganti. Kalau untuk teknik yang kuantil, misalkan minimum, kalau untuk minimum, ini, bagian ini sampai ke bawah, yang min yang itu, diganti saja dengan, kalau minimum itu digantinya dengan fungsi min. Ini fungsi min. Jadi ini diganti dengan min. Minimum maksudnya. Ini diganti dengan minimum. Tanda kurung tidak usah ya. Ini minnya ganti
yang min ini, rata-rata ini diganti dengan min ini. Oke. Kalau maksimum, ada yang dapat maksimum. Ini yang min yang ini sampai ke bawah itu, sampai ke bawah. Ini juga sampai ke sini. Diganti dengan max, MAX. Oke, ini diganti dengan MAX. Selanjutnya adalah misalkan ada lagi apa tadi? Minimum Q1 median. Oke, median. Ada yang dapat median, berarti diganti dengan median. Kalau median berarti tetap diganti dengan median. Oke, ini untuk median. Kemudian jika kuantil, oke, ini yang agak berbeda. Ini kuantil. Kalau kuantil atau contoh langsung saja ya, contohnya saja. Untuk contoh, misalkan ini, karena ada error sebenarnya. Karena ada error, jadi komputernya otomatis seperti ini. Error sedikit, jadi tidak bisa langsung diedit, terhapus dia. Kita potong di sini. Oke, sudah bisa rasanya. Min, sini min. Oke, masih error sebenarnya. Kita lanjut, misalkan contoh yang min ya. Kita berikan contoh saja, ulang lagi. Simulasi 5, kemudian open, ini variabelnya kan open. Ini open, harus seragam. Koma, NA, titik RM, sama dengan T. Jadi ini, untuk minimumnya. Oke. Begitu juga yang di bawah ya. Tulis semua minimum, 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 minimum. Jadi hasilnya akan diganti dengan minimum. Misalkan ini kan 4. Jangan lihat yang lain, karena yang lain masih diganti dengan min. Lihat yang open saja dulu. Yang open minimumnya 427,09. 427,09. Coba lihat minimumnya berapa yang open itu. Minimumnya 368. Oh, ini salah. Kenapa? Karena data yang dibaca adalah data yang ini. Minimum dari data yang ini. Oke, minimum dari data yang ini. Jadi, caranya running dulu yang bagian sini. Kita panggil data yang lamanya. Data simulasi 5 yang lama. Oke, data simulasi yang lama itu. Kemudian running yang di sini. Ya, oke, running. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Oke, yang lama ini yang lama ya. Yang dipanggil adalah nilai minimumnya. Nilai minimumnya 368. Coba kita lihat dari summary-nya. Apakah benar minimum untuk open itu 368? Benar ya. Untuk variabel open 368. Oke, ini 368. Lanjut ke ini, high, low, close, adjective, close, dan volume. Itu dilanjutkan saja. Yang penting diganti ini jadi minimum semua. Min semua. Min, min ganti dengan min. Oke, ini untuk contoh minimum. Kemudian untuk contoh maksimum tinggal diganti max sebenarnya, max. Tinggal diganti max seperti ini. Kemudian median tinggal ganti median, tulisannya seperti ini. Yang agak berbeda itu yang kuantil 1 dan kuantil 3. Jadi untuk kuantil itu ada tambahan. Ada tambahan di mana ini quantile ini simulasi 5 open itu NA titik RM sama dengan true. Ada tambahan. Untuk kuantil 1 itu ada tambahan 0,25.
5. Ini untuk kuantil 1. Ya, membaca kuantil 1 dari summary. Ini kan summary-nya. Terlihat tadi, ini summary-nya. Untuk kuantil 1 itu ada tambahan seperti ini. Ininya diubah menjadi quantile, kemudian ini ditambah dengan 0,25. Oke, itu untuk kuantil 1. Kuantil 1, 0,25. Kita coba ya. Sini, Ctrl R. Kemudian di sini Ctrl R. Kemudian lihat simulasi 5-nya, bentuknya. Quantile satunya 404. Kita lihat 404 di summary-nya. Open 404. Lihat, quantile satunya 404. Jadi diganti data hilangnya semuanya dengan 404 ini. Quantile satunya. Seperti itu bentuknya. Ini untuk quantile 1. Untuk quantile 3, itu quantile ya. Quantile 3. Ini diganti jadi 0,75. Ganti seperti ini. 0,75. Caranya melihatnya 0,75. Di sini Ctrl R. Kemudian di sini Ctrl R. Terlihat 428. Kita lihat kuantile 3-nya ada berapa? Ada nilainya berapa open ini? 428. Nah, sudah benar ya? 428 kuantile 3-nya. Oke. Untuk imputasi sepertinya sudah cukup. Silahkan dilakukan percobaan di laptopnya masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.